Kalau ada orang meninggal nantinya, kalau ada orang yang dipukuli atau sampai bonyok nantinya, mereka nampaknya nggak akan peduli. Bahkan mungkin mereka akan rayakan dengan konferensi-konferensi gitu. Dengan pernyataan-pernyataan provokatif, lebih provokatif lagi. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah konser relawan Ganjar yang disusupi atau didatangi oleh orang-orang bayaran yang kemudian di tengah acara mereka meneriak-neriakkan nama Prabowo, Prabowo. Dan jumlahnya mencapai ratusan orang. Dan anehnya, cuplikan video ini kemudian disebarkan dengan penuh kebanggaan oleh orang-orang yang mendukung Prabowo. Padahal ini adalah situasi yang tidak normal. Ini adalah sebuah cerita yang seharusnya tidak pernah mereka sebarkan. Kenapa? Karena ketika ada ratusan orang pro Prabowo kemudian hadir di kampanye relawan Ganjar, itu jelas adalah sebuah kesalahan. Itu jelas adalah sebuah pelanggaran etika. Tapi kemudian mereka menganggapnya bukan sebagai sebuah pelanggaran. Ya sama seperti ketika mereka mendukung Gibran, padahal jelas ada pelanggaran etika di MK sana gitu ya. Tapi mereka tetap dukung dengan penuh kebanggaan. Ya karena ketika ada orang, ratusan orang kemudian dikerahkan, disuruh datang ke acara kampanye relawan Ganjar, ini adalah sebuah tindakan yang salah. Dan seharusnya ini dipahami oleh pihak mereka, oleh pihak pro Prabowo gitu, bahwa tindakan mereka ini salah. Mereka datang ke acara relawan Ganjar. Harusnya kalau mereka memang pro terhadap Prabowo, ya datanglah ke acara kampanye Prabowo. Apa Prabowo karena nggak pernah kampanye sampai kemudian mereka jadi pengen kampanye dan kemudian nggak punya tempat gitu ya. Jadi ada acara Ganjar mereka ikut gitu kan. Jadi aneh gitu. Ada kubu pro Prabowo, pendukung Prabowo hadir di acara relawan Ganjar. Dan kalau ngelihat dari jumlahnya yang mencapai seratusan orang atau di atas 50 orang gitu ya, saya melihat ini bukan sebuah kekhilafan, ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Jadi kalau ada 1-2 orang tidak sengaja salah hadir di acara kampanye karena mereka nggak tahu atau mereka terjebak dan sebagainya, itu wajar. Tapi kalau kemudian ada 50 orang atau seratusan orang hadir di acara kampanye Ganjar padahal mereka ingin berteriak-teriak nama Prabowo, ini jelas adalah bagian dari pengarahan. Ada pengerahan, ada upaya-upaya untuk mengajak mereka melakukan provokasi di acara relawan Pak Ganjar. Dan bagi orang waras gitu ya, ini jelas adalah sebuah kesalahan. Karena orang yang waras, kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, saya sebagai pendukung Ganjar Mahfud misalkan tidak akan pernah hadir di acara relawan Prabowo Gibran atau Anies Caimin. Kenapa? Bukan tempat saya di sana. saya nggak bisa datang ke sana karena itu bukan acara saya. Saya nggak suka dengan itu. Itu kan sama seperti orang yang pengen nonton basket tapi datang ke stadion sepak bola. Nggak bisa. Jadi kalau ada kemudian ratusan orang pro Prabowo yang gila dan kemudian teriak-teriak Prabowo, Prabowo kayak orang mabuk di tengah-tengah acara relawan Ganjar, itu jelas adalah provokasi, itu jelas adalah bagian dari pengerahan yang dilakukan dengan tujuan-tujuan yang negatif. Lalu apa tujuan dari mereka ini yang kemudian hadir di acara relawan Pak Ganjar? Kalau saya melihat dan berkaca kepada berita-berita sebelumnya, memang ada masalah di kubu Prabowo Subianto yang itu sebenarnya bukan masalah mereka. Jadi mereka ini kena getah dari satu kasus yang seharusnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Tapi karena mereka salah memainkan isu, salah merespon, akhirnya mereka jadi kena getahnya. Karena tren ketidaksukaan kepada Prabowo Gibran itu mulai nampak terjadi ketika ada kasus relawan Ganjar yang dipukuli oleh oknum aparat. Jadi ada kasus relawan Ganjar dipukuli sampai bonyok, dikeroyok oleh oknum aparat, dan kemudian ini direspon secara negatif oleh kubu Prabowo. Makanya kemudian mereka jadi kena getahnya. Padahal ini nggak ada hubungannya sama mereka sama sekali sebenarnya gitu. Tapi karena mereka salah komunikasi, juru bicaranya salah
memainkan narasi, akhirnya orang-orang jadi muak dengan kubu Prabowo, karena kubu Prabowo justru membela aparat yang melakukan, oknum-oknum aparat yang melakukan pengeroyokan terhadap relawan Pak Ganjar. Bahkan pimpinan dari Kasat TNI kemudian juga memberikan penjelasan-penjelasan yang seolah-olah dia tidak ingin menyalahkan anak buahnya atau bahkan memaklumi terjadinya pemukulan atau pengeroyokan itu atas nama manusia. TNI juga manusia dan sebagainya. Jadi ada pemakluman-pemakluman seperti itu sampai kemudian membuat masyarakat jadi semakin muak gitu. Muak dengan orang-orang yang bertindak semena-mena, karena yang namanya knalpot Brom, oke, itu adalah sebagai sebuah kesalahan meskipun sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun terakhir. Tapi pemukulan itu tidak bisa dimaafkan untuk kesalahan apapun. Nggak hanya knalpot Brom gitu. Jadi kalau ada orang kemudian membenarkan pemukulan karena yang bersangkutan melakukan kesalahan, itu kan jadi memicu banyak orang juga untuk melakukan tindakan yang sama. Seolah-olah kalau misalkan ada orang yang bersalah ke depan gitu ya kita pukuli aja gitu. Apakah hukum yang semacam itu yang ingin kita berlakukan di Indonesia? Jawabannya jelas tidak gitu. Nah, dari pro Prabowo atau orang-orang yang menyusup, yang mendatangi acara-acara relawan Ganjar, itu jelas adalah upaya provokasi kepada Pak Ganjar, kepada relawan Ganjar. Karena mungkin gitu ya, harapan mereka juga akan dipukuli. Mungkin mereka berharap terjadi kerusuhan atau cekcok atau pemukulan secara massal kepada orang-orang yang meneriakkan nama Prabowo di acara relawan Ganjar. Mungkin itu harapan mereka. Karena kalau kita berkaca kepada kasus relawan Ganjar yang dipukuli oleh oknum aparat TNI Angkatan Darat, itu kemudian dampaknya menjadi negatif kepada Prabowo dan positif kepada Ganjar dan Pak Mahfud, karena kubu Prabowo justru membela pemukulan itu. Nah, sekarang nampaknya pengen dibalik gitu. Mereka berharap juga dipukuli. Jadi kalau seandainya misalkan ini naudzubillahi min dzalik, semoga tidak pernah terjadi, kalau misalkan kemudian terjadi pemukulan terhadap relawan Prabowo, maka mereka akan setting atau membuat skenario atau drama yang sangat-sangat dramatis gitu. Jangankan yang dipukulin beneran gitu ya, yang operasi plastik aja mereka rayakan dengan sempurna gitu. Ada dulu kasus Ratna Sarumpait, kemudian mereka bikin drama, wah seolah-olah terzolimi, dipukuli dan sebagainya. Nah, dari kelompok orang-orang yang pro terhadap Prabowo atau orang-orang yang dibayar untuk menyusup ke acara-acara relawan Ganjar, itu nampaknya tujuannya agar mereka dipukuli. Supaya apa? Supaya kalau mereka dipukuli, harapannya mereka atau Prabowo jadi mendapatkan simpati. Padahal ya mereka salah sasaran gitu. Mereka datang ke kelompok relawan Ganjar, relawan yang memang cinta damai gitu. Mereka lupa kita ini bukan penculik, kita ini bukan pembunuh, nggak ada kriminal di tempat kita gitu. Ya nggak ada orang tukang pukul di tempat kita. Gitu. Kalau di kelompok Prabowo banyak. Gitu. Jadinya ya kalau mereka ingin memprovokasi para relawan Ganjar, nampaknya mereka salah sasaran. Mereka berhadapan dengan orang yang salah. Dan alhamdulillahnya, memang untungnya relawan Ganjar itu banyak yang waras. Sehingga ketika ada orang-orang mabuk, ada orang-orang gila, kemudian datang ke acara relawan Ganjar dan berteriak-teriak Prabowo, 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 kayak orang kesetanan gitu ya. Relawan Ganjar ini nggak terprovokasi. Mereka diem aja, ya sudah pulang dengan damai, biarkan aja gitu. Karena orang gila kalau ditanggapi nanti tambah gila. Ya karena orang yang waras tidak mungkin datang ke salah tempat. Nggak mungkin ada orang yang waras kemudian datang ke sebuah acara kampanye yang tidak dia dukung. Dan kalau orang waras, kalau dia menyadari bahwa dia salah tempat, dia sebenarnya dukung Prabowo tapi kemudian hadir ke acara relawan Ganjar misalkan, kalau mereka ini waras, mereka nggak teriak-teriak Prabowo. Kalau mereka waras, kalau mereka tahu diri, mereka akan pulang dengan sendirinya. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Ya karena memang tujuannya adalah provokasi. Tujuannya adalah untuk supaya terjadi kerusuhan atau pemukulan terhadap relawan Prabowo ini.
atau orang-orang yang dibayar untuk menjadi relawan Prabowo. Sehingga dari sini bagi saya kasihan dengan masyarakat atau rakyat bawah yang dimanfaatkan seperti ini. Karena kasihan gitu. Cerita seperti ini bukan cerita baru. Dulu di tahun 2019 ketika ada demonstrasi di Bawaslu terkait pemilu curang tahun 2019, setidaknya ada 6 orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka atas tragedi demonstrasi itu. Dan semua itu dipicu oleh provokasi yang dilakukan oleh Fadlizon, Prabowo, dan kawan-kawan. Makanya kemudian mereka beringas gitu. Sampai kemudian membuat 6 orang meninggal dunia. Hari ini coba diulangi lagi dengan cara-cara yang agak berbeda. Dengan provokasi yang agak berbeda. Tapi pada intinya sama. Rakyatlah yang coba dikorbankan atau diupayakan untuk terjadi kerusuhan atau pemukulan. Karena apa yang diharapkan dari cerita yang seperti itu kalau bukan kerusuhan? Jadi ya untungnya sekali lagi, para relawan Ganjar itu sangat-sangat waras, sangat hati-hati sehingga tidak mau meladeni orang-orang gila atau orang-orang yang dibayar untuk melakukan provokasi kepada mereka. Tapi dari sini kita bisa menilai kualitas kubu atau orang-orang yang coba bikin provokasi dan melakukan keonaran di tempat-tempat atau di acara relawan Ganjar. Ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan rakyat di bawah. Kalau ada orang meninggal nantinya, kalau ada orang yang dipukuli atau sampai bonyok nantinya, mereka nampaknya nggak akan peduli. Bahkan mungkin mereka akan rayakan dengan konferensi-konferensi gitu, dengan pernyataan-pernyataan provokatif, lebih provokatif lagi. Itu kan artinya mereka nggak peduli kepada rakyat kita. Kalau rakyat kita dipukuli terus kemudian sampai bonyok gitu ya, yang dapat manfaat siapa? Cuma di kalangan elit saja gitu. Dan itu terbukti di tahun 2019. Ketika ada puluhan orang dipukuli, sampai ada 6 orang meninggal dunia gara-gara demonstrasi Bawaslu, gara-gara mereka meyakini betul bahwa pemilu tahun 2019 adalah pemilu yang curang dan harus segera direvisi atau dilakukan pemilu ulang. Lalu kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Prabowo? Apakah Prabowo hadir di acara pemakaman 6 orang-orang yang membela dirinya? Saya nggak tahu gitu ya. Setahu saya enggak. Apakah Prabowo ikut sholat goib atau sholat mayit kepada orang-orang yang mendukungnya? Setahu saya enggak. Dan setelah itu yang dilakukan oleh Prabowo jelas adalah bergabung menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi. Hanya mencari kekuasaan dan melupakan orang-orang yang sudah mendukungnya mati-matian atau bahkan sampai meninggal dunia. Jadi bagi saya, bagi teman-teman rakyat Indonesia, kita harus memahami situasi ini. Jangan sampai mau diprovokasi, jangan sampai mau disuruh-suruh untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.